Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aida dari kelas 4 D Siasah Syariah membuat video mengenai BPD ini untuk menyelesaikan penugasan dalam penilaian ujian tengah semester yang diampu oleh Bapak Afdal Askar dalam mata kuliah Hukum Tata Negara. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu BPD. BPD ialah lembaga yang bermitra dengan pemerintah desa yang anggotanya merupakan perwakilan dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang dipilih secara demokratis. Jadi perlu diketahui bahwasanya penduduk dari desa lain tidak dapat mencalonkan diri menjadi anggota BPD dari desa lain karena untuk menjadi anggota BPD haruslah penduduk asli dari desa tersebut. Ada beberapa syarat untuk menjadi anggota BPD. Yang pertama ialah harus warga desa tempat tersebut atau 3 kali 6 tahun tinggal di desa tersebut. Yang kedua, minimal berusia 20 tahun. Yang ketiga, minimal tamatan SMP sederajat. Anggota BPD setiap desa antara sedesa dengan desa lainnya berbeda-beda. Hal ini tergantung dengan luas wilayah, jumlah penduduk, dan keterwakilan perempuan, serta kemampuan keuangan desa untuk membayar biaya operasional dan gaji anggota BPD tersebut. Fungsi dari BPD itu sendiri ialah yang pertama, membahas dan menyepakati peraturan desa yang dibuat bersama dengan kepala desa. Yang kedua, menampung aspirasi masyarakat. Dan yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap kinerja dari kepala desa. Dalam hal mengawasi kinerja dari kepala desa, jika BPD mengetahui bahwa kepala desa melanggar peraturan, maka BPD berhak untuk menanyai kepala desa tersebut untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Dan jika kepala desa diketahui bersalah, maka BPD dapat memberikan laporan kepada bupati supaya kepala desa tersebut diberhentikan dari tugasnya. Adapun hal yang dilarang untuk anggota DPD ialah yang pertama, menyalahgunakan kekuasaan, yang kedua, merugikan kepentingan umum, yang ketiga, melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang keempat, merangkap jabatan sebagai kepala desa ataupun perangkat desa, yang kelima, merangkap jabatan sebagai anggota DPR pusat, anggota DPR provinsi, anggota DPR kabupaten, dan jabatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saya amati, anggota masyarakat di desa Ulu Pulau belum mengetahui apa fungsi dan peran dari lembaga BPD itu sendiri, sehingga fungsi lembaga BPD yang menampung aspirasi masyarakat tidak sesuai dengan semestinya. Karena biasanya masyarakat desa Ulu Pulau tidak menyampaikan aspirasinya ke anggota BPD-nya secara langsung, namun ia menyampaikan unek-unek atau aspirasinya itu ke sesama tetangganya, sehingga anggota BPD tidak tahu apa sesungguhnya aspirasi dari masyarakat di desa Ulu Pulau. Kinerja anggota BPD di desa Ulu Pulau, banyak yang menganggap bahwa BPD di desa Ulu Pulau tidak transparan karena banyaknya peraturan yang tidak diundangkan atau tidak disebarluaskan, sehingga anggota masyarakat di desa Ulu Pulau tidak mengetahui apa saja peraturan yang telah dibuat di desa Ulu Pulau ini. Untuk kinerja dari lembaga BPD di desa Ulu Pulau ini, banyak menganggap bahwa BPD di desa Ulu Pulau ini belum melakukan kinerjanya secara maksimal. Jadi dikarenakan yang pertama, desa Ulu Pulau merupakan desa pemekaran dari desa Bantan Tengah. Tentu saja desa Ulu Pulau memerlukan pembangunan yang cukup banyak, cukup pesat, supaya untuk mensejahterakan kehidupan masyarakatnya dan supaya untuk memajukan desa Ulu Pulau ini sendiri. Namun, banyak hal yang dibangun di desa Ulu Pulau ini belum tepat sasaran. Tempat yang semakin bagus dibangun semakin bagus, sedangkan tempat yang membutuhkan pembangunan jarang yang tersentuh. Dan untuk peraturan di desa Ulu Pulau sendiri, banyak orang yang belum mengetahui apa saja peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga BPD beserta dengan kepala desa. Jadi masyarakat tidak
bisa menaati peraturan tersebut karena banyak yang belum tahu, dan hanya orang-orang tertentu seperti perangkat desa dan keluarganya saja yang mengetahui apa saja peraturan dikeluarkan oleh Lembaga Penanganan dan Penanggulangan COVID-19 di Desa Ulu Pulau. Saya berharap bahwa BPD lebih maksimal dalam menangani dan menanggulangi COVID-19 di Desa Ulu Pulau ini sendiri. Karena perlu diketahui bahwa pemerintah desa belum mengeluarkan peraturan desa yang mengatur mengenai penanganan dan penanggulangan COVID-19 di Desa Ulu Pulau. Mereka hanya mengikuti juris-juris dari pemerintah pusat dan menunggu perintah dari kecamatan, sehingga hal itu tidak cukup efektif. Dan perlu diketahui bahwasanya terdapat beberapa anggota masyarakat di Desa Ulu Pulau yang sudah terkonfirmasi sebagai pasien positif corona, sehingga perlu ditingkatkan lagi dalam penanganan dan penanggulangan COVID-19 sehingga kasus-kasusnya tidak bertambah dan masyarakat bisa merasa lebih aman. Baiklah, sekian video yang dapat saya sampaikan mengenai BPD di Desa Ulu Pulau. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.